Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang cara bayar pajak kendaraan bermotor secara online. Langsung saja, let's go. Halo guys, welcome back to Elite One. Pembayaran pajak kendaraan bermotor lewat Tokopedia ini, Anda bisa menggunakan KTP Anda sendiri tanpa perlu KTP pemilik lama. Jika mobil ataupun motor yang akan Anda pajakkan ini adalah mobil second. Langsung saja kita ke Tokopedia. Nah, di sini silakan Anda cari atau Anda klik yang ini, lihat semua. Nanti akan keluar seperti ini. Jika sudah keluar seperti ini, silakan Anda cari ke bawah. Di situ ada tulisan pajak. Nah, di sini ada e-Samsat, pajak PBB, penerimaan negara, retribusi. Nah, di sini Anda silakan klik e-Samsat. Nanti akan keluar seperti ini. Setiap wilayah pastinya akan beda untuk cara bayarnya. Sulawesi Selatan seperti ini. Tapi di sini saya akan pakai Jawa Timur karena ini sesuai dengan lokasi saya berada. Saya pilih Jawa Timur. Nah, di sini saya harus memasukkan nomor polisi. Di sini saya masukkan terlebih dahulu. Untuk pemasukan nomor polisi tidak boleh ada spasi. Dan di sini saya pakai huruf kapital semua. Saya masukkan terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini tidak boleh ada spasi. Semua saya pakai huruf kapital. Lalu setelah itu Anda merujuk ke bawah. Di situ Anda masukkan nomor mesin yang ada di STNK. Untuk nomor mesin, hurufnya harus sama dengan yang ada di STNK. Kalau huruf besar, ya Anda pakai huruf besar. Kalau huruf kecil, Anda pakai huruf kecil. Sesuaikan dengan yang ada di STNK. Setelah itu, di sini saya masukkan NIK. NIK di sini saya coba pakai NIK pribadi, jadi bukan NIK KTP pemilik lama. Saya masukkan terlebih dahulu. Sambil ini saya masukkan, silahkan Anda baca yang bagian ini. Di sini ada penjelasannya, teman-teman ya. Jika sudah Anda masukkan semua, silakan Anda klik cek tagihan. Nanti akan keluar seperti ini. Detailnya seperti apa? Silakan Anda klik lihat detail. Di sini akan tertera semuanya, mulai dari nomor polisi, jenis kendaraan, tipe kendaraan, dan lain sebagainya. Di sini kena biaya admin 6.000. Langsung saja Anda pilih pembayaran. Setelah sampai sini, Anda silahkan klik metode pembayaran. Lihat semua. Untuk bayarnya, Anda bisa pakai e-wallet, transfer bank, ataupun Anda bisa juga pakai kredit card. Jadi bisa menyesuaikan dengan kondisi yang Anda punya. Oke. Pay letter pun juga bisa teman-teman ya. Indomaret, Alfamart, JNE. Terus kantor pos juga bisa. Tapi di sini akan saya contohkan pakai BCA virtual account. Di sini saya klik BCA. Lalu langsung saja kita klik bayar. Nanti Anda akan diarahkan ke sini. Nah, di sini
ada waktunya teman-teman ya. Batas waktu 24 jam. Lalu di bawahnya ini ada kode virtual account. Di bawahnya lagi itu adalah total pembayaran yang harus Anda bayar. Langsung saja Anda klik lihat cara pembayaran. Nah, di sini saya akan membayar pakai M-Banking. Untuk caranya kurang lebihnya kalau M-Banking seperti ini. Di sini saya salin dulu untuk kode virtual account-nya. Oke, setelah ini kita pergi ke MBCA. Oke, saya klik BCA Mobile. Saya masukkan PIN. Selanjutnya Anda pilih M-Transfer. Nah, setelah sampai sini Anda klik BCA Virtual Account. Nanti Anda akan dibawa ke sini. Silakan Anda tempel di sini yang Anda salin tadi. Saya tempel terlebih dahulu teman-teman ya, yang saya salin tadi. Klik OK. Setelah itu Anda klik send. Nah, di sini tampilannya langsung ya teman-teman ya. Total tagihan 1.500.000 sekian. Setelah itu silahkan Anda masukkan PIN dan klik OK. Oke, di sini sudah berhasil untuk melakukan pembayaran teman-teman ya. Sekarang kita kembali ke Tokopedia. Langsung saja Anda klik Tokopedia. Setelah itu Anda klik transaksi. Nanti akan keluar seperti ini. Nah, di sini saya sudah berhasil melakukan pembayaran. Lalu untuk STNK-nya kita lihatnya di mana? Silahkan Anda pergi ke SMS. Silakan Anda klik menu ini. Nah, nanti akan keluar seperti ini ya. Di situ ada link website. Silahkan Anda klik. Nanti Anda akan dibawa ke STNK PDF. Silahkan Anda download PDF-nya. Nah, nanti akan keluarnya seperti ini. Ini bisa Anda print di rumah ataupun di tempat pengeprintan. Apakah ini saja sudah cukup? Kalau di tempat saya, ini saja sudah cukup. Kalau di tempat Anda mungkin beda ya. Karena berdasarkan sharing teman-teman, ada yang harus melakukan pengesahan ke Samsat terdekat. Silahkan Anda sharing untuk wilayah Anda. Perlu pengesahan atau tidak, dan di kota mana. Supaya teman-teman yang lain pun juga tahu, di daerah ini ternyata tidak perlu pengesahan juga loh ya. Nah, itu. Oke, sekian pembahasan dari kita. Tunggu pembahasan dari kita selanjutnya. See you.